Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Melati dengan NIM 55522100012. Di sini saya akan membuat tutorial pengaplikasian MyOp untuk pemenuhan tugas akhir praktikum PDBK. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi MyOp-nya. Lalu kita pilih Create, karena kita akan membuat data perusahaan baru. Habis itu kita klik Next. Nah, di sini kita masukin data-data perusahaannya yang ada di modul yang udah diberikan. Yang pertama itu company name, PD Pelangi. Selanjutnya alamatnya Jalan Mendut Barat, nomor 47, Bandung. Selanjutnya phone number-nya 022 325 5575. Fax number-nya juga sama 022 325 5575. Email address-nya pelangi@cbn.net.id. Setelah data perusahaannya dimasukkan, lalu kita klik Next. Nah, untuk current financial years-nya ini bisa lihat di neraca saldo yang nanti akan di-share screen ya, modulnya. Ini kita ganti tahunnya jadi 2020. Last month of financial year-nya juga diganti jadi Desember. Conversion month-nya juga ganti jadi Desember. Terus number of accounting period-nya tetap 12, karena udah ada keterangan di kebijakan akuntansi kalau periode akuntansi tahunan ini dari 1 Januari sampai 31 Desember dibagi dalam 12 periode bulan. Setelah itu kita klik Next. Nah, di bagian ini kita pilih yang ketiga, karena kita akan buat akun listnya sendiri. Kemudian kita klik Next. Ini kita pilih lokasi penyimpanannya. Kita klik Change. Bisa pilih di mana aja ya, sesuka kita. Di sini. Habis itu kita klik Next. Habis itu di sini kita klik Comment Center. Nah, ini sudah terbuka tampilannya. Kita share screen. Soalnya nih. Nih, ini kan data-data perusahaan yang sudah kita masukkan tadi ya. Habis itu kita akan masukin nama-nama akunnya ya. Nah, kita akan masukin nama-nama akun ini. Nah, caranya itu kita klik aset. Kita klik account, terus habis itu account list. Lalu di kelompok aset ini, kita klik panah yang general check account. Nih yang ini. Terus kita ubah jadi cash in bank. Cash in bank, lalu kita klik OK. Habis itu kita ubah nomor akun payroll check account jadi 3.400. Ini ya, payroll check account. Karena nanti nomor ini nih yang 1.200 bakal kita pakai untuk akun petty cash nih yang ini. Ini jadi 3.400. Habis itu kita klik OK. Lalu kita klik panah lagi yang undeposit fund. Dan ubah jadi petty cash. Yang ini ya. Dengan kode number akunnya itu 1.200. Name-nya petty cash. Habis itu kita klik OK. Selanjutnya kita akan ubah akun trade debtor menjadi akun
receivable dengan nomor akun 1.300. Ini ya, trade debtor, klik panah, konvert, number akunnya itu 1.300. Ininya, accounts receivable. Terus kita klik OK. Selanjutnya di kelompok liability ini, kita akan mengubah akun trade debt creditor menjadi akun payable. Ini ya, klik panah ini, akun payable dengan nomor akunnya itu 1.100. Itu kita klik OK. Lalu kita ubah yang GST collect. Nih yang ini, klik panah. Jadi PPN outcome dengan akun nomornya itu 1.500. PPN outcome. Itu kita klik OK. Oh, ketinggalan ini tipenya harus diganti ya. Ini kita klik ini dulu. Ini diganti jadi other current liability. Kita klik OK. Lalu yang GST paid. Kita ganti jadi PPN income. Ini jangan lupa diganti lagi other current liability. Nomor akunnya 1.600. PPN income. Habis itu kita klik OK. Selanjutnya kita akan masukkan daftar akun sesuai instruksi yang ada di modul yang di sini. Untuk kelompok aset itu kita klik new pertama. Kita pindah dulu ke kelompok aset, lalu kita klik new. Habis itu kita bakal bikin header account dulu untuk akun current asset. Ini ya, current asset. Akun numbernya itu 1.000. Ininya current assets. Account. Habis itu kita klik new lagi, kita bikin header satu lagi. Fix asset yang ini. Akun numbernya itu 2.000. Ini fix assets. Jangan lupa ininya diklik header account ya. Habis itu kita klik OK dulu. Kita langsung ganti ke detail akun aja. Kita bikin akun baru. Kita masukin ini nih, allowance for a doubtful debt. Dengan akun numbernya itu 1.400. Allowance for debt. Habis itu ininya jangan lupa kita ganti jadi other current asset. Nah, 1.400 betul. Habis itu kita klik new untuk nambah akun selanjutnya. Selanjutnya itu akun merchandise inventory. Akun numbernya 1.500. Selanjutnya kita masukin store supplies. Akun nomornya 1.600. Ini lagi, selanjutnya prepaid insurance. Akun nomornya 1.700. Kita new lagi, prepaid tax 1.800. Prepaid rent. Prepaid rent dulu. Habis itu selanjutnya prepaid tax 1.900. Habis itu kita klik new lagi. Akun type-nya kita pindah ya ke fixed asset. Ini. Kita masukin ini. Equipment at cost sama equipment akumulasi depreciation. Yang pertama ini 2.100.
Habis itu kita klik new lagi. Akun numbernya itu 2110. Salah equipment. Habis itu kita klik OK. Nah, untuk kelompok-kelompok aset ini kan udah kita masukin semua ya. Selanjutnya itu kita bakal ke kelompok daftar kelompok liability. Ini ya, dua ini. Yang pertama itu kita klik new. Pertama-tama kita bikin header akunnya lagi. Terus untuk akun current liability ini, nomor akunnya itu 2000. Itu kita kliknya lagi buat header satu lagi, long term liability dengan akun nomor akunnya itu 2000. Long term liability. Habis itu kita ganti nih ke detail akun ini. Terus kita masukin ini nih ya. Yang pertama itu expense payable. Akun payables kan tadi udah kita masukin ya di awal. Kita ganti dulu akun type-nya. Jadi other current liability. Ini 1.200 untuk akun payable. Untuk expense payable. Expense payable. Itu kita klik new. Habis itu kita masukin income tax payable. Nomor akun 1.300. Habis itu kita klik new. PPN payable 1.400. Habis itu kita klik OK. Selanjutnya kita klik akun ini, yang ini, AP accrual atau inventory. Kita ubah nomor akunnya jadi 2101 karena nomor akun ini sebelumnya akan menjadi nomor ini nih nanti bakal jadi akun ini nih, Bank Permata Loan. Kita ganti dulu ya. Di situ kita klik OK. Langsung kita kliknya aja. Kita buat ini Bank Permata Loan. Kita ganti dulu ininya jadi long term 2100 Bank Permata. Dan itu kita klik OK. Kenapa tadi yang PPN outcome sama income yang nggak dimasukin? Karena kan tadi di awal kita udah masukin ya. Jadi itu nggak usah dimasukin lagi. Habis itu buat kelompok liability ini udah selesai. Selanjutnya kita masuk ke equity. Sini, equity. Pertama-tama kita klik new dulu. Ini langsung ke bagian detail akun ya. Kita nggak perlu buat header lagi. Habis itu kita masukin deh nih, capital stock, dividend, income summary. Masukin dulu. Nomor akunnya 1100, capital stock. Kliknya lagi 1200, dividen. Terus kita kliknya lagi 1300, income summary. Habis itu kita kliknya lagi. Itu tambahin akun Adrian Capital sama Adrian Drawing. Nomor akun untuk Adrian Capital itu 1400. Selanjutnya buat Adrian Drawing itu 1500.
Habis itu kita klik oke. Nah, buat kelompok equity ini udah kita masukin semua ya. Selanjutnya itu kita masuk ke kelompok income. Ini kita masukin yang kelompok ini. Setelah itu kita klik new, detail akun, ini jangan lupa diklik. Besok kita bakal buat akun sales. Akun numbernya itu 1100, ini lagi 1200 sales return. Habis itu kita klik OK. Nah, untuk income ini juga selesai. Selanjutnya kita masuk ke kelompok cost of sales. Yang ini ya. Kita klik new lagi. Kita account, jangan lupa. Habis itu kita bakal buat nih dua akun ini ya. Yang pertama itu akun numbernya 1100. Cost sold. Kita klik new lagi. Akun numbernya 1200. Untuk nama akunnya Freight Pay. Habis itu kita klik OK. Nah, untuk akun ini selesai ya. Lanjut kita ke akun expense. Kayak tadi lagi caranya kita klik new, ke bagian detail account. Kita masukin nih expense ini. Semuanya. Yang pertama itu ada advertising expense. Nomor akunnya itu 1000. Belum kita pencet. Advertising expense. Kita klik new lagi. Kita klik new lagi 1100. Telepon. Dan electricity. Expense aja ya. Terus itu 1200 store supplies expense. Ini lagi 1300 terus bed expenses. Ini lagi 1400 depreciation expenses. Ini lagi 1500 insurance expenses. Ini lagi 1600. Oh, ini lagi 1600 rent expenses. Kliknya lagi 1700 wages and salary. Akun terakhir, nomor akunnya 1800. Akun name-nya itu other operating expenses. Nah, udah kita masukin semua, kita klik OK. Kita cek nih, udah benar masukin semua belum? Nah, udah semua ya. Berarti untuk kelompok expense ini udah kita masukin semua. Selanjutnya kita masuk ke other income. Habis itu kita klik new. Pertama, untuk masukin ke kelompok other income ini. Yang ini ya. New. Detail account 1100. Interest. Kita
Oke. Selanjutnya ke kelompok. Kita perkecil dulu ya, biar enak. Lanjut ke kelompok other expense. Kita yang ini ya, terakhir nih. Kita klik new. Seperti tadi, detail account. Pertama 1.100. Interest. Expenses. Itu kita klik new lagi. 1.200. Bank. Service. Charge. Kliknya lagi 1.300. Income. Tax expenses. Sudah kita klik oke, sudah kita masukkan semua kan. Ini habis karena semua akun-akun ini udah selesai ya, udah habis, sudah kita masukin semua. Habis itu kita close. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan mengatur terkait link pajak. Nah, caranya itu yang pertama kita klik list. Terus kita pilih tax code. Klik. Nah, habis itu kita hapus semua akun pajak yang ada di sini kecuali GST. Ini kode GST ini sama kode NT. Kita hapus dulu ya semua. Caranya itu, cara hapusnya itu tinggal klik kanan, terus delete. Nah, kayak gitu. Kita lakuin ke semuanya ya, kecuali GST dan NT. Ya. Oh, ada satu-satunya. Nah, kalau udah semua, kita klik yang GST ini, itu kita akan ganti tax code-nya jadi PPN. Habis itu, deskripsinya kita ganti jadi pajak pertambahan nilai. Lalu kita cek untuk link akunnya itu for tax collect itu dihapus. Nih, tax collect ini kita ganti ya. PPN outcome. Nah, yang tax paid-nya ini harus kita pastiin dulu kalau ini udah PPN income ya. Ini udah PPN income. Nah, kalau udah kita klik OK. Nah, selanjutnya yang NT ini atau not reportable juga kita ganti jadi PPN outcome. Iya, PPN outcome. Kita ubah deskripsinya jadi tidak. Habis itu kita cek nih ya, tax collected-nya udah PPN outcome, tax paid-nya juga udah PPN income. Nah, kalau udah kita klik OK. Habis itu kita close ya. Habis itu langkah selanjutnya itu kita akan mengatur terkait link account. Nah, caranya itu gimana? Caranya pertama kita klik setup, habis itu kita pilih link account, habis itu kita pilih sales accounts. Habis itu kita cek akunnya. Akun receivable pada cash in bank. Nih, udah ya akun receivable pada cash in bank.
Ini nggak usah kita apa-apain ya, nggak usah dicek list atau apapun. Habis itu langsung kita klik OK. Habis itu kita bakal atur yang bagian purchase account-nya. Caranya itu kita klik setup. Habis itu kita kayak tadi lagi link account. Nih, kita ganti yang ini purchase accounts. Nah, kita cek nih akunnya, akun payables pada cash in bank. Nah, kalau yang bagian ini, kita hilangkan nih checklist yang di kotak pertama ini ya. Habis itu baru kita klik OK. Selanjutnya itu kita akan mengisi neraca saldo awal. Yang pertama kita klik setup, pilih balance. Habis itu kita klik akun opening balance. Nah, habis itu isi angkanya sesuai yang ada di neraca saldo di modul ini, yang ini. Nah, ini ya, kita masukin ke sini. Yang pertama itu cash in bank. 21.520. Petty cash-nya 9.800. Akun receivable-nya itu 85. Merchandise inventory-nya itu allowance for day, ini kita ketutupan guys. Cari sedikit ya. Nah, allowance for debt full debt-nya itu kita kasih tanda minus. 11.800. Nah, selanjutnya merchandise inventory 520. Stock supplies-nya itu 9.800. Prepaid insurance-nya itu 15.300. Selanjutnya itu prepaid lainnya 21.300. Setelah itu prepaid tax-nya 15 juta. Kita harus pastinya ini sesuai nggak akun sama ininya. Karena ada beberapa akun yang kosong. Prepaid tax, habis prepaid tax, equipment at cost. Nih, equipment at cost, nominalnya 63.300. Akumulasi depreciation-nya itu jangan lupa kita kasih minus ya, karena di akun-akun ini ada 3 yang dapat perlakuan khusus itu, yang kayak tadi allowance. Perlakuan khususnya itu dikasih minus itu. Yang pertama itu akun allowance for the full debt. Yang kedua itu equipment akumulasi depreciation sama Andrian drawing. Selanjutnya ini ya. Akumulasi depreciation-nya itu minus 16.500. Payroll check-nya ada, akun payable langsung. Akun payable-nya itu 69.300. Expense payable 13.600. Income tax tidak ada. PPN payable-nya 1.500.000. Itu PPN adcom-nya nggak ada. Income juga nggak ada. Bank permata itu 301 juta. Di situ lanjut ke Adrian Capital. Langsung ke Adrian Capital. Nih. Nominalnya itu 365.250.000. Di situ Adrian drawing, nih jangan lupa dikasih tanda minus. 25.400. Selanjutnya itu kita ke yang sales nih, sales dan sales return 503, 300. Sales return-nya nggak ada. Selanjutnya ke COGS 314,
100. Rate-nya 8.800.000. Advertising expense-nya itu 4.200.000. Start supply expense-nya 4.750.000. Bad debt expense itu 15.100.000. Selanjutnya kita lanjutin ya, masukin nominalnya aja yang ada di sini nih. Ini ada dua ya, kita masukin satu aja. Kita cek lagi ya, mungkin ada kesalahan ini karena belum balance. Di awal. Mungkin ada kesalahan ya dalam pemasukan nama akun, mungkin kita cek dulu ya. Oh, ini kita ada salah masukin. Ini advertising expense-nya itu 4 lewat, guys. Nah, ini teleponnya 8.700. Store supplies-nya itu 4 juta. Oh, udah benar. Store supplies-nya itu 4 juta. Ini coba ke bawah lagi. 15.100, 16.500, 3, 16.500, insurance expense 14.300, benar. 23.300, 36.300, 9.300, 6.100. Oke, nah ini udah nih, udah balance kan, udah 0, allowance, amount left to be allocated-nya udah 0, yang mana menunjukkan ketepatan dalam menginput nominal-nominal ini yang sini ke dalam akun balance sheet-nya. Habis itu kalau udah balance ini udah 0, kita klik OK. Selanjutnya itu kita akan buat daftar pelanggan. Nah, pertama itu kita klik card file. Habis itu kita pilih card list. Habis itu kita pilih customer yang ini, karena kita akan masukin data customer-nya ya. Nih, datanya itu ada di sini. Nih. Yang pertama itu, kita akan kita klik new dulu untuk masukin data customer ini ya, yang di sini. Kita geser sedikit. Nah, kita klik new. Customer name-nya siapa? Teknokomputer. Card ID-nya itu dari yang nomor ini ya. Ini. C001. Alamatnya ini Jalan Tirtayasa. Nomor 2. Kotanya itu Bandung. Ya. Ini Provinsi Jawa Barat. Negara Indonesia. Nomor teleponnya dari sini ya. Nih. 022 623 0197. Jadi kita klik
Ini lagi kita masukin ke data customer yang kedua. Ini semua kita masukin aja ya. Kayak tadi lagi caranya. Ini lagi data yang ketiga. Kliknya lagi buat customer terakhir, yaitu Prima Komputer. Nah, ini kan data customer udah kita masukin semua ya, sampai terakhir nih Prima Komputer. Lalu kita klik OK, kalau udah semua dimasukin. Selanjutnya itu kita bakal masukin suppliers. Yang ini, pertama-tama kita klik suppliers di sini, lalu kita klik new. Nah, caranya tuh sama kayak tadi ya, kita masukin data-data sesuai yang ada di tabel ini. Yang pertama itu ada PT Makmur Jaya. Card ID-nya itu S1, alamatnya EEC lantai 1 nomor 12, kotanya Bandung, masih sama, provinsinya Jawa Barat, negaranya Indonesia, nama teleponnya 022 630 3334. Kita kliknya lagi, data supplier selanjutnya itu ada CV, Setia, Albabi. Card ID-nya S002, alamatnya PIP lantai 3 nomor 31, Kota Bandung. Negaranya Indonesia, nomor teleponnya 022 380 2900. Kita klik new lagi. Untuk suppliers terakhir ada PT Lodai. Card ID-nya itu S003, alamatnya ITC lantai 2 nomor 29, kotanya Bandung, Jawa Barat.
Negaranya Indonesia. 22, 630, 1234. Nah, udah nih. Supplier terakhir udah kita masukin ya. Semua supplier sudah kita masukin, lalu kita klik OK. Nah, habis itu, karena customer dan suppliersnya ini udah kita masukin semua, kita klik close. Semua data udah kita masukin. Habis itu kita bakal buat buku besar, pembantu piutang dagang, dan memasukkan saldo awal keempat customer yang sudah kita masukkan tadi nih. Ini kita masukin dah saldo-saldonya. Nah, caranya gimana? Pertama, kita klik setup. Kita klik balance. Customers balance. Nah, ini kan data-data customer yang tadi kita masukin ini. Ini. Kita geser sedikit. Nah, caranya pertama tuh kita klik add cells untuk masukin saldo-saldonya ya. Pilih nih customer yang pertama itu ada Tekno Komputer. Selanjutnya, habis itu terms-nya ini yang ditanda panah ini, kita klik, kita ganti jadi COD. Klik OK, terus invoice-nya kita ubah jadi ini, berdasarkan nomor faktur yang ada di tabel ini ya. Untuk Tekno Komputer itu, nomor fakturnya 11, 12. Tanggalnya itu 25 November. Habis itu memonya itu saldo awal piutang dagang. Habis itu total including tax-nya itu sebesar ini jumlahnya ini ya 34.100.000 untuk Tekno Komputer. 34 juta. Ini tax code-nya jangan lupa kita ganti jadi NT atau tidak kena pajak. Karena ini udah total semuanya ya. Habis itu kita klik record, kita klik OK. Selanjutnya kita klik yang selanjutnya itu ada transkomputer. Kita masukin nominal transkomputer. Klik add cell lagi kayak tadi. Habis itu ini udah benar transkomputer. Termsnya kita ganti jadi ke COD. Itu kita klik OK. Invoice kita ganti sesuai nomor fakturnya. F1125. Tanggalnya 29 bulan November. Saldo awal dagang. Para including tax-nya itu 28.600. Ini tax code-nya jangan lupa diganti ya. Jadi NT tidak kena pajak. Sama kita masukin, kita klik record, oke. Terus kita close. Salah. Kita masuk ke suppliers. Nih, habis itu kita masuk ke selanjutnya Mega Komputer. Salah guys, tadi keluar setup, balance, customers balance. Nah, lanjut ke Mega Komputer. Kita klik add cells. Termsnya jangan lupa ganti lagi ke 30 ya tadi. Kita klik OK. Infonya sesuai nomor faktur. 11, 10. Tanggalnya 23 November. Saldo awal piutang. Total including tax-nya itu 19.800. Ekspornya tidak kena pajak. Record. Oke. Selanjutnya kita ganti nih customer-nya. Selanjutnya itu Prima Komputer. Add cells. Benar, terms-nya kita ganti COD lagi.
itu ininya F, nomor fakturnya 1114, tanggal 24 bulan 11. Oh, kita pencet apa nih guys? Nah, total including tax-nya itu 3.300.000. Tax code-nya tidak kena pajak. Setelah kita klik record. Oke. Oke. Kita cek ya tadi. Nih, semua udah kita masukin kan ya. Nah, totalnya juga udah sama nih. Udah semua, udah balance nih. Total ini sama ini udah sama. Out of balance-nya juga udah 0. Nah, selanjutnya itu kita close. Nah, selanjutnya itu kita bakal buat buku besar pembantu utang dagang. Dan memasukkan saldo awal suppliers. Ketiga suppliers ini nih ya. Caranya itu yang pertama kita klik setup balance, suppliers balance. Nah, kita yang pertama itu PT Makmur Jaya, add purchase. PT Makmur Jaya udah benar. Habis itu termsnya ini kita ganti lagi jadi COD. Oke. Ini sesuai nomor faktur lagi ya, seperti yang di sini nih. Kita masukin aja. C11524. Tanggal 23. Ini untuk memonya itu saldo awal utang dagang. Total including tax-nya itu ini ya pakai yang jumlah. Ini udah termasuk PPN soalnya pembelian dan PPN. 23.100. Nah, tax code-nya jangan lupa nih, kita ganti jadi tidak kena pajak. Karena yang kita masukin ini kan sudah sesuai, udah sama, udah total semua dari ini kan pembelian sama pajak. Habis itu kita klik record, kita klik OK. Habis itu kita ganti ke kedua itu CV Setia Abadi. Add purchase. Kalau saya ganti lagi jadi 30, jadi COD. Kita klik OK. Ini sesuai dengan nomor faktur. F1289, tanggalnya 20, saldo awal utang dagang. Ininya 17. Jangan lupa ganti jadi NT, not reportable. Record. Oke. Di situ kita lanjut ke supplier terakhir, yaitu PT Lodan. Lagi add purchase. Terus saya ganti lagi jadi ini. Cara biar ada ininya tadi tinggal di enter aja ya guys. Tap aja. Di situ kita ganti COD. Oke. Nah, sudah selesai. Nah, kalau udah ada tulisan ini nih, yang tadi juga yang di customer tuh ada tulisan ini pertamanya congratulations, itu berarti kita udah benar nih masukin semua total saldo utang dagangnya. Kita klik lagi, kita oke, terus kita close.
Sales balance-nya. Habis itu kita bakal buat daftar persediaan barang dagangan. Caranya kayak gimana? Nih, kita akan masukin semua daftar data-data dokumen transaksi-transaksi ini ya. Pertama, caranya itu kita klik inventory. Dari item list, kita klik new. Nah, habis itu untuk barang pertama itu item number-nya. Oh, belum guys, belum masuk ke sini. Kita bikin daftar persediaan barang dagang dulu. Kita ini item number-nya itu IBM, item number-nya itu 1230P. Coba kita enter aja nama barangnya IBM P. Oh, ini nih, kita masukin ini. Persediaan barang yang ini. Nah, terus habis itu kita nih, udah kan kita masukin nih kodenya 123P, nama itemnya IBMP strip 230. Nah, itu terus habis itu kita checklist nih semua kotak ini. Terus kita ganti sales account-nya jadi COGS, use account, tracking itunya salesnya jadi sales, betul. Oke. Inventory-nya jadi merchandise inventory. Ini kita ganti. Nah, ini ya, disesuaikan. Habis itu, pada kolom, pada kolom buying details yang ini, di atas ini, kita klik. Nah, terus di bagian buying unit of measures, buying unit of measure nih, kita ketik unit. Habis itu, yang text code-nya kita ganti ini nih ya, jadi ppn. Nah, udah kita klik new. Oh, bagian selling-nya ini belum guys, ternyata. Nih ya, lewat selling details-nya. Best selling price-nya kita masukin nominal ini ya. Best selling price-nya 16 juta. 16 juta, lalu sellings ininya di unit. Habis itu text cost-nya itu ppn. Nah, dari sini baru kita bisa klik new untuk ke ini daftar persediaan barang kedua. Item number-nya A, 60 PC, name-nya itu Acer P60. Nah, ini udah kan kayak tadi lagi di checklist ini. Ini juga udah sesuai. Terus bagian buying details-nya ini sudah. Sellings-nya kita ganti nih di sini sesuai sama yang ada di tabel 12.500. Tapi kita oke. Oke. Nah, udah kan kita input semua ini tadi. Ini udah sesuai 16 IBM itu 16 juta, Acer 12.500. Nah, kalau udah kayak gitu kita close item list-nya. Terus abis itu kita bakal nentuin metode untuk menghitung persediaannya. Caranya tuh gimana? Kita pertama klik inventory, pilih set item price, ini. Terus kita pilih average cost. Kita klik OK. Selanjutnya kita akan masukin saldo awal persediaan dagang.
klik inventory, habis itu count inventory, lalu isi bagian counted nih, ini kita geser sedikit ya biar kelihatan. Nah, nih counted-nya itu sesuai dengan quantity yang ada di sini. Untuk IBM itu 20, untuk Acer itu 16. Nah, kayak gitu. Habis itu kita klik adjust inventory. Habis itu yang bagian adjustment akunnya itu kita ganti jadi merchandise inventory, ya kan? Terus kita use account. Habis itu kita klik continue, klik opening balance. Habis itu tanggalnya diubah jadi tanggal 31 Desember 2020. Memonya itu kita ganti juga jadi saldo awal, persediaan barang dagang. Unit cost-nya ini, unit cost-nya kita ganti sesuaiin sama ini nih, price. Untuk IBM itu 16 juta, dan untuk Acer itu 12.500.000. Oke. Setelah itu kita klik. Ini kan udah sesuai nih ya semuanya. Bisa kita klik record. Nah, selesai. Habis itu selanjutnya kita akan cek daftar perusahaan baru yang telah kita buat. Caranya itu gimana? Kita klik account, pilih company data editor, company data auditor, terus kita klik next. Habis itu kita next lagi dulu. Kita ganti nih tanggal dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2020. Yang date-nya 13/21/2020. Bisa kita run review ya untuk ngecek. Nah, ini kalau misalnya checklistnya ini udah ke checklist semua, berarti nggak ada masalah nih di data yang udah kita input tadi. Nah, kalau itu kita klik next, kita run review lagi untuk cek. Nah, ini juga udah checklist semua, berarti data kita udah benar ya semuanya. Mungkin kalau misalnya nanti ada tanda tanya itu bisa diklik tanda tanyanya. Kalau misalnya ada data yang salah tuh nanti ada tanda tanya. Kita klik, kita benerin deh apa yang kita salah input gitu. Itu kalau udah benar semua kita klik finish. Ini no aja pilih no. Nah, selanjutnya itu kita akan masukin data transaksi dan bukti transaksi yang ada. Di sini ada bukti transaksi penerimaan kas. Ini nih ya. Kita masukin dokumen-dokumen transaksi ini. Caranya itu kita klik sales ini, terus kita pilih receive payments. Nah, di bagian customer kita pilih ini ya, customer si Tekno Komputer. Tekno, use customer. Habis itu ID-nya kita ganti, jadi ini nih guys. Tanggalnya juga kita sesuaikan, 3 Desember. Habis itu amount reserve-nya diisi. Jadi sesuai dengan nominal yang di sini ya, 34.100. Setelah itu, yang payment metodenya kita ganti, kita pilih ke cek. Nah, karena nih di sini dia kan pakai cek ya. Kita use metode. Setelah itu, kita klik bagian amount apply-nya. Nih, ini ya bagian amount apply, kita klik. Nah, muncul nih nominalnya udah sesuai kan. Di situ kita klik record. Ini cancel. Nah, selanjutnya itu ada bukti voucher kas kecil. Nih, bukti voucher kas kecil untuk pembayaran rekening listrik dan rekening telepon pada bulan November. Caranya itu kita klik banking, kita klik spend money, habis itu bagian pay from account-nya diisi petty cash. Nih, kita ganti jadi petty cash, use account.
Nah, di situ nomor ceknya kita ganti jadi sesuai dengan ini ya. P 12.2. Tanggalnya juga disesuaikan 4 Desember. Habis itu memonya ini amount-nya kita isi dulu guys sesuai dengan jumlah yang ada di sini di modul ya, 975. Nah, selanjutnya memonya kita ganti sesuai dengan ini keterangan yang di sini ya. Pembayaran listrik dan telepon bulan November. Setelah itu di bagian tabelnya ini diisi expense payable. Kita cari expense payable. Mana expense payable? Nih, kita use account. Nah, habis itu, ini udah kan ya? Ini cancel. Nah, udah habis itu kita klik record. Udah sesuai ya jumlahnya. Habis itu kita klik cancel. Selanjutnya itu ada bukti faktur penjualan. Kita masukin, caranya itu kita klik sales karena ini penjualan. Pilih enter sales. Habis itu kita hilang. Nih, kita geser sedikit ya. Nih, bagian teks inklusifnya kita hapus ya tanda checklistnya. Habis itu di layout nih, di bawah sini, kita klik, kita ganti layoutnya jadi item. Kita klik OK. Habis itu, di bagian customer ini kita isi jadi transkomputer nih, sesuai yang di sini. Kan? Kita klik sini, pilih transkomputer. Nah, udah keluar nih. Terus habis itu di terms-nya kita ganti. Nih, payment is due-nya diganti jadi in a given. Terus balance due date-nya itu 30. Nah, ini balance due days-nya itu kita ganti 30 ya. Kita klik OK. Habis itu kita klik OK kan dulu udah. Terus invoice-nya ini diganti sama ini nih. Invoice-nya diganti sama ya. Benar invoice-nya diganti jadi ini. F 12.1. Tanggalnya juga kita sesuaikan 12 tanggal 6 2020. Habis itu di SIP ini kita isi kuantitasnya. Ini ya. 9 untuk yang IBM. Terus 7 untuk yang ASER. Ini kita ganti nih. Kita cari IBM. Ini IBM ya. ASER ini. Pakai ASER. Nah, habis itu tabel price-nya nih, tabel ini kita ganti, kita sesuaiin sama yang di tabel ini ya. Untuk IBM itu 18 juta. Terus untuk yang ASER itu 14 juta. Nah, habis itu kita cek nih di total
Nih, yang di balance due-nya. Di balance due-nya itu harus sama ya, sama yang di tabel ini. Ada 286 juta. Nah, ini udah sama. Lanjut itu kita klik record. Selanjutnya itu ada, nih, ada bukti retur penjualan. Retur penjualan ini, yang tadi, yang ini. Nah, kita masukin nih, retur penjualannya, customer-nya ini. Kita ganti sesuai itu, transkomputer. Oke. Terus term-nya juga, terms-nya kita ganti kayak tadi ya. Ini in a given, balance due day-nya 30. Kita klik OK. Invoice-nya kita ganti sesuai dengan yang di sini ini, MK 12.1. Tanggalnya juga kita sesuaikan, 12.07.2020. Nah, habis itu, bagian SIP-nya ini, kita, untuk yang IBM itu kita tulis 2. Tapi ini kita kasih tanda minus ya, karena ini retur. Artinya dikembalikan. Terus untuk yang asernya itu minus 1. Nah, udah nih. Terus tabel price-nya ini tapi diganti nih. Sesuaiin sama ini nih. 18 juta. 18 juta. 18 juta untuk IBM. Terus yang asernya itu 14 juta. Kebanyakannya. Habis itu kita klik panah di setiap item number. Item number. Nih, kita klik panah. Panah di item number. Habis itu kita ganti tracking sales-nya jadi sales return. Karena ini kan nota transaksi pengembalian ya, return penjualan tadi. Tracking sales-nya ini kita ganti jadi sales return. Use account, oke. Yang asernya juga ya, kita ganti jadi sales return. Oke. Habis itu kita klik. Oke. Habis itu kita cek di totals atau balance due. Nih di sini ya. Kita cek harus sesuai sama yang di tabel nih, 55 juta. Sama kan ya, udah 55 juta. Kalau udah sama kita klik record. Nah, sudah klik record. Habis itu kita klik register. Ini register. Habis itu klik register, kita ubah date from-nya itu jadi tanggal 1 bulan 12. 1/2020. Enter. Habis itu kita cari di bagian returns and credit. Nih, bagian sini nih returns and credit. Yang NK-nya NK12-1 itu kita klik apply to sell. Nih, kita klik apply to sell, terus ubah NK-nya jadi, terus kita ubah ID-nya. ID-nya sesuaiin sama ini ya. Jadi NK 12.1. Tanggalnya juga kita sesuaiin. Tanggal yang di sini nih. 12.07.2020. Terus kita klik nih, amount apply ini di tanggal yang ini ya, tanggal 6. Kita klik tik. Nah, kita klik itu, habis itu kita klik enter. Nah, karena di sini out of balance-nya udah 0, maka kita klik record. Nah, udah kayak gitu, kita udah balance, kita klik close. Nah, terus transaksi selanjutnya itu, di sini ada bukti pembelian dari CV Setia Abadi.
Ya, bukti pembelian dari CV Setia Abadi. Masukin transaksi ininya itu caranya, ini kita keluarin dulu ya. Purchase, kita klik enter purchase, terus bagian suppliers ini diganti, pilih nih CV Setia Abadi. Habis itu kita ganti lagi termnya ya. Kita ganti jadi seperti tadi, payment is due-nya in a given, balance due days-nya itu 30. Kita klik OK. Habis itu terus kita ubah invoice purchase-nya. Selanjutnya kita masukin invoice purchase ini sesuai dengan F06, tanggalnya juga kita sesuaikan. Habis itu ini coba layoutnya kita ganti dulu ya. Jadi item. Oke. Nah, ini nih bill-nya, bagian quantity, bill-nya kita isi 12 sesuai dengan yang ini. Terus sama untuk yang IBM 12, Acer itu 11. 11 ini. Pilih. Nah, habis itu klik panah di setiap item number. Kita klik ya. Kita ganti nih tracking sales-nya tadi jadi sales, bukan sales return. Kita lakuin juga sama kayak yang buat yang aset. Oke. Nah, kalau udah tabel price-nya nih, tabel price-nya kita masukin nominalnya nih, sesuai yang di sini ya. Untuk IBM itu 16.400. Untuk yang aset 12.400. Kita ini ya. Jangan lupa ini teks inklusifnya di silang. Ini kita sesuaikan ya. Tadi karena ininya dihapus nih. Jadi dia terganti. Nah, kalau udah dimasukin sini, kita pastikan ya balance due-nya ini harus sesuai sama jumlah yang ada di tabel ini, sebesar 366.520. Nah, kalau udah balance, kita klik report. Ini kita klik no aja. Kita tutup ininya, cancel. Nah, terus berarti, oh udah selesai, semua bukti transaksi udah kita masukin. Setelah itu, kita bisa lihat seluruh transaksi jurnal yang udah kita masukin tadi. Caranya itu kita klik purchase, terus kita pilih transaction journal, kita masukin ini tanggalnya 20/12/31. Nah, kita lihat di all. Nah, ini semua transaksi-transaksi yang udah kita masukin tadi. Nah, udah dicek, kita close. Selanjutnya kita mau lihat trial balance. Nah, itu caranya itu kita klik report. Terus kita pilih. Oh, kita pilih report ini. Kita pilih accounts.
Habis itu kita pilih trial balance. Selanjutnya itu kita klik trial balance. Nah, trial balance-nya itu ada di sini. Kita klik display. Nah, ini sudah keluar semua. Selama 2020 ini. Dari transaksi-transaksi yang udah kita input tadi ya. Nah, kalau udah kita klik close. Terus kita bakalan cek nih. Kita bakalan cek ada nggak sih data yang bermasalah dari data-data yang udah kita input tadi. Caranya itu kita klik accounts, pilih company data auditor, terus kita klik next, next lagi. Nah, ini sesuaiin tanggalnya. Oh, udah sesuai. Tanggal 1 Januari 2020, end date-nya itu 31 Desember 2020. Kita run review. Nah, ini udah checklist semua, berarti data yang udah kita masukin tuh udah benar ya. Terus kita next, kita run review lagi. Nah, ini juga udah aman, sudah sama semua, dicocok datanya. Habis itu kita klik finish. Ini nggak usah ya, nggak kita print. Oke, no. Habis itu kita tutup aplikasinya. Nah, sudah deh. Kita sudah selesai ya bahas tutorial cara pengoperasian Mayop ini. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.